Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al lahu sabila ma'rifataha ila bi'ajzi nafsihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral ikhwani rahimakumullah. Wudu merupakan suatu hal yang penting keberadaannya dalam suatu ibadah bagi kita selaku umat Islam. Dan wudu menduduki hal dasar ketika kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting bagi kita semua untuk memahami apa sebenarnya wudu dan bagaimana wudu yang sebenarnya yang seharusnya kita lakukan dan kita kerjakan. Karena nyata bahwa manusia tidak hanya terdiri dari tatanan dohiriyah, tetapi lebih dari itu manusia memiliki tatanan batinnya, di mana dimensi batinnya berisi qalbiyah, syiriyah, ruhaniyah, yang kesemuanya itu kita semua harus pahami, karena manakala kita memahami semuanya akan bisa menjadikan bagi kita semua jalan untuk bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hakul makrifah yang sebenar-benarnya. Sebagaimana wudu yang dikatakan sebagai suatu hal yang penting, bahkan dalam kaidah fikih disebutkan mayuti ma wajib ila ma wajib. Suatu perkara yang mendahului perkara wajib, maka hukumnya menjadi wajib. Keberadaan wudu menjadi wajib adanya, karena ini menjadi awal perkara yang wajib kesudahannya. Karena itulah wudu sebagai toharah, penyucian atau prinsip nadhafah, kebersihan, menjadi hal yang harus kita kerjakan. Karena kita ingat bahwa at-tahuru nisfi iman, kesucian menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keimanan. Dan bahkan disebutkan bunya ad-din ala nadhafati, dibangun agama atas prinsip-prinsip kebersihan. Karena itulah marilah kita mencoba memahami wudu dalam arti yang secara luas, tidak hanya dimaknai sebagai penghilangan noda kotoran yang bersifat jismaniyah atau dohiriyah belaka, tapi kita harus mampu menelaah kajian yang lebih dalam daripada itu. Sebagaimana kita pahami bahwa wudu merupakan satu hal yang penting keberadaannya. Al-wudu'u infisalun wassalatu ittisalun. Wudu merupakan upaya pemisahan, dan sholat adalah peletakan atau penyatuan. Apa yang dipisah dalam wudu dan apa yang disatukan dalam sholat? Memisahkan dalam wudu berarti memisahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keburukan, yang berhubungan dengan kemungkaran, yang berhubungan dengan noda-noda aib yang menjadi hijab bagi qalbiyah, syiriyah maupun ruhaniyah. Dimensi inilah yang harus kita pahami benar-benar, karena kita ingat bahwa wujudiah air yang mengaliri tubuh kita, air sebagai dimensi dohiriyah, dipergunakan untuk membasuh badan kita agar badan kita terhindar bersih, tidak terkena najis, kotoran, ataupun untuk menghilangkan segala kotoran yang melekat dalam tubuh dan badan kita. Dan ketika kita memasuki dimensi qalbiyah, dimensi syiriyah,
dimensi ruhania, maka air yang bersifat jasadiyah atau yang bersifat dohiriyah tidak lagi mampu menyentuh, kecuali al-ihwal yang bisa berhubungan dan menghancurkan segala apa yang menjadi hijab bagi qalbiyah, syiriah maupun rohania. Karena itulah disebutkan dalam fardunya wudu bahwa ketika kita membasuh telapak tangan kita, pada saat itu kita berucap, Allahumma fadhiyati min ma'asyaka kullaha. Ya Allah, peliharalah telapak tangan saya dari melakukan hal-hal yang maksiat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan bahwa dimensi pada tatanan qalbiyah, syiriah dan ruhaniyah atau dimensi batin, setelah wudu kita dibasuh dengan air, maka kelanjutannya kita harus menghindarkan diri dari segala perbuatan maksiat. Telapak tangan tidak boleh melakukan maksiat. Telapak tangan harus digunakan untuk perkara yang ma'ruf seperti sedekah, menebarkan kebaikan, menjalankan keridhaan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Telapak tangan diarahkan untuk senantiasa berupaya bagaimana caranya menebarkan rahmat di muka bumi. Dan sehingga pada saat selanjutnya, setelah mampu membasuh telapak tangan dengan baik, maka kita akan berkumur-kumur dengan baik. Berkumur-kumur dengan baik dengan menggunakan air. Dan pada saat yang bersamaan kita berucap, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, wujudkanlah, tunjukkanlah pada diri kami, kita semua, bahwa mulut lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, untuk senantiasa berucap dengan yang baik, melakukan segala perubahan ibadah untuk semakin baik, untuk membaguskan segala pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya ketika mulut kita, lisan kita telah terbasuh dengan air wudu, maka senyatanya lah bahwa pengabdian kita sudah semakin baik, ditandai dengan bagaimana kita mampu menjawai zikir, mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya sesuatu yang disebabkan oleh lisan ataupun mulut akan sangat berbahaya, karena ternyata apa yang terdapat di dalam lisan ketika itu dibumbui dengan sesuatu yang tidak baik, mampu menghancurkan segala ihwal seni-seni kehidupan. Karena itulah basuhlah dengan air wudu yang sebenarnya, yakni bukan air dalam arti yang maujud, tetapi segala perbuatan yang menuju pembaharuan ibadahnya kepada Allah, zikir, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya nanti kita mampu mengalirkan air ke dalam hidung kita. Dan pada saat bersamaan berucap, Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, harunkanlah setiap desahan nafas kami, kita semua, setiap tarikan keluar masuknya nafas, agar senantiasa dibarengi dengan harumnya bau surga. Dalam arti lain, dibarengi segala kebajikan, kebaikan, kemaslahatan dan kemanfaatan. Itulah makanya hifdzul umur atau memelihara umur adalah hal yang terpenting. Orang yang telah mengalirkan air ke dalam lubang hidungnya, berarti mereka itulah orang-orang yang senyatanya telah mampu memelihara umurnya untuk dalam kemanfaatan dan kemaslahatan karena pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya nanti manusia mampu meniatkan wudunya di dalam fardu wudu, membasuh air di dalam mukanya, ke dalam mukanya, ke seluruh mukanya. Dan pada saat yang berbarengan berucap, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari di mana Allah menghitamkan atau memutihkan wajah. Dalam arti lain, wajah atau muka kita digunakan untuk melakukan hal-hal yang menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Wajah harus selalu berseri-seri. Wajah selalu dipenuhi dengan senyum, tawa, kebahagiaan, dan senantiasa berceria karena menghadapi manusia lain. Karena itulah senyum menjadi unsur utama mendapatkan pahala
daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senyum bisa menjadikan upaya dan termasuk tergolong orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada selanjutnya, manakala kita mampu memelihara keceriaan kita karena semata-mata ridhonya kepada Allah, mampu memelihara wajah kita karena rasa gembiranya mengabdi kepada Allah, maka senyatanya lah kita telah melakukan pembasuhan air wudhu dengan sebenarnya, sehingga pada akhirnya nanti kita mampu membasuh tangan kita. Dan pada saat membasuh tangan kita pada yang tangan kanan, maka di saat itulah berucap Allahumma a'tini kita biyamini wahasibni yuhasibu hisaban yasyara. Ya Allah, berilah kita catatan amal baik dan buruk kita dengan tangan kanan, dan mudahkanlah dalam perhitungan atau hisabnya. Dan pada saat membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini kita bibi simari walamin walau al-tukhri. Ya Allah, janganlah sampai kitab catatan amal baik dan buruk diberikan dengan tangan yang kiri atau diterima dengan tangan yang kiri ataupun dari belakang kami atau kita semua. Ini menunjukkan bahwa tangan yang dikaruniakan Allah kepada kita semua setelah terbasuh dengan air wudhu, maka nyatalah tangan akan terarahkan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan tidak dipergunakan kecuali untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan selanjutnya membasuh kepala. Pada saat itulah kita akan berucap Allahumma harim sya'ri wal basari ala nar. Ya Allah, haramkanlah rambut atau kepala saya, kulit saya, kita semuanya dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa ketika kita membasuh dengan air wudhu kepada seluruh kepala kita atau terhadap kepala kita, jadi iktibar isyarah bagi kita semua, terbasuhnya ide gagasan kita, terbasuhnya pola pikiran kita, terbasuhnya segala himah etikat kita yang semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena itu semua terbangun sebagai dinding untuk dihindarkan dari api neraka, terbangun agar tidak dibakar dengan api neraka. Maka dari itu segala himah pikiran, segala mental moralitas yang berada dalam angan-angan ataupun pikir kita semua harus diarahkan menuju satu kiblat yang nyata, kiblat hak, kiblat syir, kiblat am. Setelah mampu memahami majazinya atau kiblat majazinya yang semata-mata menuju ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu kita juga dibarengi membasuh telinga kita baik kanan maupun kiri. Pada saat membasuh telinga kanan, kita berucap Allahumma ja'alni mimman yasta'imuna al-qawla wa yattabi'una hasan. Ya Allah, jadikanlah pendengaran kami, pendengaran kita semua untuk selalu mendengar segala ucapan, kata-kata kalam yang baik, kalam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalam-kalam yang menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu karena pendengaran yang baik, kita diberikan kemampuan untuk mampu mengikuti semua yang didengar karena kebaikan, yang semua yang didengar menuju yang benar, menuju yang hak karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat membasuh telinga kiri, kita berucap Allahumma ij'al mimman yastami'una ma'al abrar. Ya Allah, jadikanlah pendengaran ini pendengarannya bersama orang-orang yang baik. Ini semua menjadi satu bentuk iktibar bagi kita semua bahwa pendengaran yang kita punya harus disatukan menuju satu arah, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya nanti kita mampu membasuhkan kedua telaki kita, kedua telapak kaki kita, kedua buah kaki kita. Pada saat yang bersama kita berucap Allahumma sabit qadami ala sirati yawma tajida fi atam. Ya Allah, tetapkanlah atau kuatkanlah bahwa perjalanan ini dalam ketaatan, dalam ketetapan, di mana di hari-hari itu Engkau menggelincirkan manusia menuju kesesatan. Dengan kata lain bahwa
ketika air wudhu telah membasuh kaki kita, maka nyatalah pada saat itu kaki kita akan senantiasa berjalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita membasuhkan air wudhu kita sampai kepada kedua kaki kita, pada yang bersamaan itulah maka segala himmah i'tikad yang kita punya, setiap gerak langkah kaki kita yang akan kita jalankan, semua harus menuju kebaikan, menuju pengampunan, karena menuju muhadharah, menuju mahabbah, menuju ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya nanti ketika kita mampu mengijawantahkan seluruh nilai i'tibar di dalam wudhu, maka kita akan mampu menjalankan munajatnya dalam sholatnya, sehingga pada saat tertentulah, pada saat itulah sholat kita dikatakan sebagai pelekatan, sebagai penyatuan, dalam arti bahwa kita mampu menjalankan ihram tubadil munajat dan makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Itulah makanya disebutkan al-tuhuru miftahus sholat, bahwa wudhu atau bersuci menjadi kuncinya kita sholat, kuncinya kita mengabdi kepada Allah. Dimana ketika kita wudhu dalam arti yang sebenarnya, wudhu bukan berarti mencuci menggunakan air yang mampu menghilangkan noda dalam tahapan lahiriah saja, tetapi wudhu dalam arti yang luas, bahwa moralitas, mentalitas, dan segala pikiran, akhlak selalu dibarengi dengan kebaikan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itulah berarti wudhu dimaknai sebagai pemisahan diri manusia dari hal yang buruk, dan pada saat selanjutnya meningkatkan pada tahap sholat, yaitu ittisalu, penyatuan kepada sesuatu yang baik dan pelekatan kepada hal-hal yang baik karena ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya Syekh Shibli mengatakan bahwa malam yanfasol lam yatasol. Barang siapa yang tidak mampu merasakan pisah, merasakan perpisahan, dan mampu memisahkan, sungguh dia tidak akan pernah mampu merasakan yang dinamakan pelekatan dan penyatuan. Maka daripada itu, wudhu harus benar-benar kita upayakan sebagai jalan kendaraan agar kita mampu melepaskan segala himmah yang buruk, sehingga pada saatnya nanti kita sholat mampu menyatukan segala himmah yang baik menuju ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan endingnya adalah bagaimana kita mampu liqa'ar Rabbi bihaqqil ma'rifah, dengan hak makrifatnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya wudhu menjadi sesuatu prinsip dasar yang harus kita tegakkan. Karena ketika kita akan menegakkan sholat, maka sebelumnya kita harus mampu menegakkan wudhu kita. Tegak wudhunya berarti terjaga kondisi kesucian segala akhlak, budi pekerti, moralitas, dan lain sebagainya sebagai insan manusia yang sempurna. Tegak wudhu dalam kondisi lahiriah berarti dalam tahapan jasadnya, jismania, semua bersih, semua tidak ada kotoran, semua terbebas dari najis, sehingga akhirnya nanti awal akhir ibadah kita akan diterimakan sebagai pengabdian yang sempurna karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua tertuntun karena hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju pengampunan dan kemakrifatan yang hak fidin batunya hatal akhirah. Allahumma rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.